Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahran Auzan, usia 13 tahun. Alamat rumah di lingkungan 2 Air Tawar Luar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Saya adalah pemenang juara 2 MHQ King Abdul Aziz International Holy Quran Contest yang diadakan oleh pemerintah Arab Saudi di Arab Saudi tahun 2022. Pertandingannya diadakan pada tanggal 9 Oktober sampai 21 Oktober 2022. Pesertanya dari 111 negara yang mengikuti 30 juz sebanyak 50 negara lebih. Yang mengikuti MHQ ini yaitu pemerintah Arab Saudi meminta utusan dari Indonesia mengikuti MHQ di Arab Saudi. Yang mengikuti itu ada cabang 15 juz dan 30 juz. Dan Auzan terpilih mengikuti 30 juz dari Indonesia. Dan Kemenak RI mengutus Auzan karena Auzan kemarin juara 1 STQ nasional tahun 2021 di Maluku Utara. Jadi saya berangkat ke Jakarta selama 9 hari dari tanggal 1 September sampai 9 September. Lalu dari 9 September itu Auzan berangkat ke Mekah, Saudi Arabia bersama didampingi oleh Abi. Karena pemerintah Arab Saudi kalau umur di bawah 15 tahun difasilitasi pendamping gitu. Karena Auzan di bawah umur 15 tahun maka diberilah pendamping 1. Jadi Auzan berangkat dari Jakarta menuju ke Jeddah itu pada jam 12 siang. Pada 9 September jam 12 siang dan sampai ke Jeddahnya itu jam 5 sore. Dan langsung disambut oleh panitia Arab Saudi, panitia MHQ. Kemudian Auzan beserta peserta lainnya dibawa ke Mekah untuk menuju ke hotel untuk registrasi peserta. Sampai di Mekah pada jam 10 malam dan registrasinya itu berlangsung sampai jam 2 malam gitu. Dan sampai jam 2 malam istirahat, jam 8 pagi sudah tampil. Memang kalau dari kondisi waktu Auzan memang belum sempat beristirahat dan beristirahatnya hanya waktu yang pendek. Dan itu membuat badan atau tubuh Auzan kurang fit. Tapi dengan semangat yang kurang fit itu jadi makin sehat, semakin tumbuh semangat dan menjadikan tubuh itu jadi kuat. Gitu. Terbenak di pikiran Auzan pada saat Auzan tampil, ya Allah, aku serahkan semua ini kepadamu gitu. Aku menampilkan yang terbaik, aku tidak berharap juara, tapi aku akan menampilkan yang terbaik. Tolong aku ya Allah. Ya. Jadi penyelenggaraan musabakohnya itu terdiri dari penyisihan dan final. Penyisihan itu diselenggarakan 1 hari dan itu ada 6 tempat. Ada 6 tempat perlombaan di penyisihan karena penyisihannya itu di hotel gitu. Auzan penyisihannya di hotel saja gitu. Dan kalau melihat pesertanya itu sedikit gitu kan. Oh, pesertanya sedikit gitu. Rupanya nggak tahu itu ada beberapa tempat lain pada musabakoh penyisihannya itu. Dan finalnya itu ada 5 hari. Karena final itu digabung tempatnya semua satu tempat di Masjidil Haram. Makanya terlihat banyak. Rupanya yang finalnya itu ada 30 orang gitu. Penyisihan itu jurinya memang juri dari lokal, dari Arab Saudi saja. Dan jurinya ada 3 orang juri di setiap tempat gitu. Tapi pada saat final itu jurinya berbeda daripada juri yang penyisihan. Juri itu dari negara-negara lain. Kalau penyisihan dia hanya lokal, juri lokal. Kalau final dia dari negara-negara lain. Dan mereka itu adalah pakar-pakar ilmu tafsir, ahli qiraah, para hafiz, dan ilmunya memang diakui gitu. Kalau Auzan dites penanyanya itu 1 orang penanyanya kan 5 soal. Dia 5 soal pertanyaan. Setiap soal itu terdiri 1 halaman lebih atau 16 baris, sekitar 16 baris sampai 17 baris gitu. Ada 5 pertanyaan, ya diacak dari juz 1 sampai juz 30. Salah satu soalnya itu seperti di soal pertama yaitu pada juz 1. Contohnya juri membacakan soalnya seperti Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dan Auzan mengulang bacaan juri itu. Auzan ulanglah dengan ta'awuz terlebih dahulu karena itu kan soal pertama. Ta'awuz, bismillah, baru Auzan baca. Contoh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dan itu sampai seterusnya gitu. Ada 5 kali pertanyaan seperti itu. Sebenarnya semua soal itu kalau memang kita sepele, kita anggap itu remeh, itu semua akan menjadi susah. Kalau kita anggap oh ini aku bisa gitu, itu akan membuat kita buyar, lupa. Makanya walaupun ini kita rasa bisa, tapi Auzan rasa aku harus fokus terus walaupun kita rasa kita mampu gitu. Jangan sampai terlena pikiran gitu. Setelah saat Auzan tampil dan ada salah satu syekh yang melihat tampilan itu dari pagi sampai malam gitu. Dan setelah Auzan tampil, baju jubah yang dari jubah luar itulah, jubah abaya namanya itu, jubah kebesaran itu dikasihnya ke Auzan. Mumtaz katanya, dikasihkannya jubah dan itu hanya Auzan sendiri yang dikasih. Auzan sempat kaget gitu, cuman Auzan sendiri yang dikasih jubah itu. Mungkin Auzan dikasih itu karena Auzan masih umur termuda lah pada saat itu, umur termuda, dan alhamdulillah bacanya hafalan Auzan itu nggak separah seperti yang lain gitu kan. Auzan umurnya masih muda, tapi mungkin Auzan hafalan bagus, itu mungkin maka dikasih ke jubah kebesaran itu ke Auzan gitu. Ya peserta itu Auzan sendirilah memang yang 30 juz dari Asia Tenggara yang masuk ke babak final, sementara negara-negara Asia Tenggara yang lain tidak masuk gitu kan. Ya kalau soal saingan Auzan itu ya dari Timur Tengah itu ya banyak gitu kan, seperti Maroko, Mesir, Sudan, dan banyak negara-negara Eropa, negara Afrika yang memang bacaan mereka bagus dan rata-rata umur mereka itu sudah di atas 20 tahun gitu. Setelah Auzan tampil, Auzan balik ke hotel, dan seterusnya itu Auzan selalu asal jumpa selisih dengan panitianya gitu kan. Mereka selalu bilang Indonesia, Mumtaz, Masya Allah katanya kayak gitu. Dan Auzan sempat berpikir, kenapa cuma Auzan sendiri yang dibilang begitu gitu kan. Apakah Auzan dapat juara apa enggak gitu kan. Cuman pada saat 2 hari sebelum pengumuman itu kan tanggal 21 September. Dan Auzan itu sudah dikabari pada tanggal 19 itu sama panitia bahwasanya Auzan juara gitu. Ya Zahron katanya dipanggilnya sama panitianya, dibawa ke ruangan khusus itu supaya tidak terlihat dengan peserta lain. Dibawa cakap-cakap, ada pun dewan juri dan panitianya di situ. Kamu salah satu pemenang katanya gitu. Cuman kami tanya Auzan ini juara berapa, belum dikasih taunya gitu, nggak dikasih taunya Auzan juara berapa gitu. Dan Auzan setelah tahu itu memang belum cerita ke siapa-siapa, termasuk teman Auzan juga yang 15 juz dari Jawa Timur, dan Auzan nggak mau bilang itu. Cuman terus Auzan memang dipanggil jam 5 sore itu sudah digeladi resik gitu, supaya peserta-peserta lain nggak tahu gitu kan. Sampai masuk Zahron katanya kan, kamu adalah pemenang gitu, antal faizun. Cuman belum dibilangnya juara berapa, cuman ditunjukkanlah tempat itu kursi juaranya, nanti kamu duduk di situ katanya kan. Setelah itu diperagakan dengan bahasa isyarat jalan dari sini sampai ke panggung menerima hadiah gitu. Dan alhamdulillah Auzan mendapat juara kedua. Saat Auzan setelah mengetahui juara itu ya, ini adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri gitu kan. Ya ada rasa haru, ada rasa bangga, Allah masih sayang sama Auzan, diberikannya Auzan juara. Auzan merasa tidak layak Auzan sebagai juara, tapi Allah memang mengatakan Auzan sebagai juara gitu. Ya, alhamdulillah Auzan bersyukur aja sama Allah. Ya perasaan Auzan sampai jalan nggak bisa dikatakan apa-apa lagi. Hanya bahagia, terharu, sedih gitu kan. Sedih bahagia lah, tercampur bahagia mendapatkan juara, dan alhamdulillah bisa membacakan kalam di tanah suci gitu. Itu salah satu anugerah Allah yang sangat besar bagi Auzan. Ya
Kalau yang Auzan Kabari yang pertama kali Auzan Kabari juara itu ya Umi. Karena kan Auzan dikabari itu 2 hari sebelum pengumuman itu Auzan sudah dikabari juara gitu kan. Tapi belum tahu juara berapa gitu kan. Kalau yang melihat Auzan juara itu banyak. Yang Umi pun itu kan pengumumannya itu jam 11 malam. Jam 11 malam itu kalau di sini jam berapa itu? Jam 12, jam 1. Jam 3 pagi di sini. Jadi mereka begadang lihat pengumuman juara gitu. Makanya banyak kawan-kawan Auzan, abang-abang Auzan yang di sinilah melihat Auzan juara gitu ya. Mereka yang menyebarkan Auzan juara gitu. Masih malam gitu kan, orang pada tidur semua. Ya bagi teman-teman yang sedang menghafal Quran di sana, tetap semangat menghafal Quran, tetap istiqomah. Nggak rugi orang yang menghafal Al-Quran. Bukan hanya di akhirat Allah tunjukkan keberkahannya, dan alhamdulillah di dunia pun akan Allah tunjukkan keberkahan menghafal Quran itu. Jadi jangan takut menghafal Quran itu membuat kita sakit atau kita beban. Jangan, tetap istiqomah terus menghafal. Insya Allah Allah akan tunjukkan berkahnya, tidak hanya di akhirat dan juga di dunia insya Allah. Terima kasih, semoga inspirasi kisah Auzan, pengalaman Auzan ini menjadi manfaat dan semangat bagi orang yang akan menghafal Quran lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.